Malam ini tenang ya. Lampu mungkin sudah diredupkan, badanmu lelah, tapi pikiranmu masih mutar ke satu nama yang sama. Nama itu lagi, mantanmu. Mungkin kamu lagi tiduran sambil mikir, kalau aja dulu aku begini, kalau aja dia sadar aku serius, atau masih mungkin gak ya kita balikan? Lalu di satu sisi, kamu juga sudah tahu jawabannya. Gak mungkin. Bukan gak mungkin tapi siapa tahu keajaiban. Bukan. Ini yang benar-benar tidak mungkin balikan sama mantan dan tidak akan pernah. Sakit ya kalau diucapin pelan-pelan gitu. Tapi malam ini, yuk coba kita hadapi pelan-pelan juga. Bukan buat nyiksa diri, tapi buat nenangin hati yang udah capek pura-pura kuat. Bayangin, kamu lagi duduk di sebuah ruangan yang tenang. Cuma ada kamu, nafasmu, dan suara kecil dalam dirimu yang bilang, aku masih sayang dia. Aku gak akan debat itu. Perasaanmu sah. Kamu boleh kok masih sayang. Tapi sayang itu gak selalu berarti harus memiliki. Dan yang lebih penting, gak semua yang kamu sayang baik untuk kamu kejar lagi. Kadang hidup itu kayak baca buku. Ada bab yang indah, ada bab yang bikin nangis, ada bab yang pengen kita ulang terus karena rasanya hangat. Tapi kalau bukunya mau selesai dengan utuh, kamu gak bisa terus-terusan bolak-balik di bab yang sama. Mantanmu itu salah satu bab. Penting? Iya. Berpengaruh? Iya. Berarti? Pasti. Tapi bukannya satu-satunya cerita dalam hidupmu. Masalahnya, otak kita suka ngeyel. Walaupun kamu tahu, kita nggak akan balikan, pikiranmu tetap nyari celah. Kalau dia tiba-tiba nyari aku lagi gimana? Kalau suatu saat dia nyesel. Kalau sebenarnya dia masih sayang, cuma gengsi. Di sini, kita pelan-pelan belajar bedain antara harapan dan kenyataan. Kenyataannya, kalian sudah selesai. Banyak hal yang membuat hubungan itu nggak sehat, nggak cocok, atau memang nggak ke arah yang sama. Dan sekarang pintunya tertutup. Bukan sedikit kebuka, bukan setengah, tapi benar-benar rapat. Ini bukan tentang kamu kurang apa. Bukan tentang kamu nggak cukup baik. Ini tentang memang jalan hidup kalian nggak lagi sejajar. Kadang Tuhan menutup pintu bukan supaya kamu nunggu di depan pintu itu sambil nangis tiap malam. Tapi supaya kamu berhenti maksa masuk ke rumah yang udah bukan rumahmu lagi. Sekarang, kita coba pecahin pelan-pelan beberapa hal yang bikin kamu susah move on. Pertama, kenapa aku masih kepikiran dia terus? Karena kamu manusia. Karena kamu pernah berharap sama dia. Karena kamu pernah naruh mimpi di matanya. Wajar otakmu balik lagi ke kebiasaan lama. Dia pernah jadi rumah. Solusinya bukan marahin diri sendiri setiap ingat dia. Bilang aja pelan di dalam hati. Ya, aku keinget lagi. Gak apa-apa, tapi aku sekarang pilih mikirin diriku dulu. Bayangin pikiran tentang dia itu kayak awan yang lewat. Kamu lihat, kamu sadari, tapi gak perlu kamu peluk. Biarkan lewat. Gimana kalau aku nyesel karena kita gak balikan? Coba jujur, kamu benar-benar kangen dia atau kamu kangen rasa tidak sendiri? Kadang kita bukan kangen orangnya, kita cuma kangen rasanya diperhatiin, diajak ngobrol, punya seseorang buat cerita. Itu beda. Kalau ternyata yang kamu rindukan adalah perasaan ditemani, itu artinya masalahmu bukan dia, tapi kesepian di dalam dirimu yang belum kamu rangkul. Mulai sekarang, sedikit demi sedikit, isi ruang sepi itu dengan hal lain. Ngobrol sama teman yang tulus, ngerjain hal kecil yang bikin kamu bahagia, ngurus diri sendiri dengan lembut, makan yang cukup,
tidur, jaga kesehatan. Pelan-pelan, kamu belajar bahwa kamu bisa merasa utuh tanpa harus kembali ke orang yang sama. Enggak, itu bukan pengkhianatan terhadap cinta yang pernah kamu rasain. Itu justru bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Kamu boleh sekali berkata, "Aku pernah sayang banget sama dia. Aku pernah berharap kita selamanya. Tapi sekarang, aku juga harus sayang sama diriku sendiri." Dan menyiksa diri nunggu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, bukan bentuk sayang pada diri sendiri. Kalau perlu, malam ini kamu bisa tutup mata dan bilang pelan-pelan, di dalam hati atau disuarakan. "Terima kasih ya untuk semua yang pernah ada. Tapi aku gak mau lagi berdiri di depan pintu yang tertutup. Aku pamit tanpa benci, tanpa dendam. Aku jaga hatiku sendiri sekarang." Keempat, media sosial. Stalker diam-diam, cek story, perhatiin siapa yang dia follow, siapa yang dia like, padahal kamu sudah tahu, kalian gak akan balikan. Kalau tiap lihat dia malah bikin hatimu robek lagi, itu artinya kamu perlu batas. Nge-mute, nge-unfollow, atau ngeblok itu bukan childish. Itu bentuk proteksi. Kamu gak lagi lari dari kenyataan. Kamu justru sedang menciptakan ruang biar lukamu bisa sembuh. Luka gak akan kering kalau kamu garuk terus kan? Begitu juga hati. Gak akan sembuh kalau kamu terus sengaja cari-cari sakit. Sekarang coba tarik napas pelan. Tarik lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan lewat mulut. Bayangin tiap hembusan napasmu membawa keluar sedikit demi sedikit beban di dadamu. Rasa bersalah, rasa nggak rela, rasa kok dia bisa tanpa aku. Semua pelan-pelan dilepas meski belum sepenuhnya hilang. Nggak apa-apa, malam ini kamu nggak harus sembuh total. Malam ini kamu cuma perlu sedikit lebih lega dari tadi. Ingat ini, kalian tidak mungkin balikan. Dan itu tidak otomatis berarti kamu tidak akan bahagia. Kalian tidak akan pernah bersama lagi. Dan itu tidak otomatis berarti kamu akan sendiri selamanya. Ada banyak bentuk kebahagiaan yang belum kamu lihat. Karena matamu masih fokus ke satu cerita yang sudah selesai. Coba pelan-pelan, izinkan dirimu membayangkan masa depan tanpa dia, tapi kamu baik-baik saja. Kamu bangun tidur, kamu bikin kopi atau teh, kamu kerja atau kuliah, kamu tertawa sama orang-orang baru. Kamu belajar sesuatu yang dulu gak sempat kamu coba. Dan di tengah semua itu, pelan-pelan kamu sadar, aku ternyata bisa hidup tanpa dia. Bukan karena aku gak pernah sayang, tapi karena aku sudah belajar melepaskan. Melepas bukan berarti melupakan. Kamu mungkin masih ingat tanggal-tanggal tertentu, lagu-lagu tertentu. Itu wajar. Yang penting, ketika kamu ingat, hatimu sudah gak lagi minta kalian balik. Suatu hari nanti, kamu bakal bisa bilang dengan tenang, "Iya, dia bagian dari masa laluku. Indah, menyakitkan, dan penting. Tapi aku gak mau balik ke sana. Aku sudah cukup di sini, di hidupku yang sekarang." Sekarang, sebelum kamu tidur, tarik nafas sekali lagi, pelan, hembuskan. Rasakan badanmu sedikit lebih rileks. Letakkan tangan di dada, rasakan detak jantungmu. Itu tanda kamu masih punya kesempatan baru, hari baru, cerita baru. Detak ini bukan buat terus-terusan menunggu orang yang sudah memilih jalan lain. Bisikan dalam hati, aku memaafkan diriku atas semua yang sudah lewat. Aku terima bahwa kita tidak akan pernah balikan. Aku sedih, tapi aku juga kuat. Pelan-pelan, aku akan baik-baik saja.
Aku pantas tenang. Aku pantas bahagia. Pejamkan mata. Biarkan malah memelukmu. Kalau ingatan tentang dia datang lagi, senyumin pelan dan bilang, "Terima kasih sudah mampir, tapi sekarang giliran aku istirahat." Istirahatlah. Kamu sudah berjuang cukup keras hari ini. Besok, kamu boleh bangun sebagai dirimu yang sama, tapi dengan hati yang sedikit lebih lega.